Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya MDS di channel Selebes Pos Segmentasi Retas Kasus. Kali ini di suasana yang begitu indah, sore yang begitu menawan, saya tidak sendiri tentunya seperti biasa, ditemani oleh narasumber yang bisa saya katakan luar biasa. Beliau menapaki perjalanan atau kisahnya selama ini, yang kemudian sampai ke ruang redaksi Selebes Pos di kediaman beliau. Saya langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana? Lahir batin. Alhamdulillah sehat walafiat, lahir batin. Betul. Iya. Nah, aktivitas sehari-hari seperti apa? Ya, sebagai hamba Allah tidak boleh lepas daripada beribadah. Tentu. Dan beribadah itu bisa saja dalam bentuk kerja, tapi karena diniatkan karena Allah dan memenuhi kehendak Allah, maka itu adalah ibadah. Ya? Iya. Nah, jadi kan memang Allah ciptakan manusia semata-mata hanya untuk beribadah. Ya. Ya, kalau pernah saya mendengar dari Ustadz, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Betul. Seperti itu ya. Manusia diciptakan hanya semata-mata untuk beribadah. Sehingga dalam kehidupan ini hendaknya apa-apa saja yang akan kita lakukan mesti harus dijawab pertanyaannya dulu. Apakah yang saya lakukan ini bernilai ibadah atau tidak? Ya, jadi bagi orang beriman itu makan pun bisa bernilai ibadah. Wow. Tidur pun bisa bernilai ibadah. Walau dalam kondisi tertekan, terjepit, Oh iya, ya intinya seperti itu. terintimidasi. Iya. Ya, apa saja, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, ya semata-mata karena Allah, maka itu akan mendapat nilai pahala di sisinya. Semua ibadah dalam Semua kehidupan ini. ibadah dalam Bahkan kesusahan pun itu kita anggap ibadah. Ya, masalahnya ya selama ikhlas menerima, bersyukur pada saat kita berikan nikmat, maka itu adalah ibadah. Berpahala di sisi Allah, maksud saya begitu. Oke. Iya. Jadi pemirsa channel Selebes Pos dimanapun pemirsa netizen berada, begitu pula apa yang dikatakan oleh Ustadz kita Al-Mukarram Dr. Andes Haji Ustadz Mustariago dalam hal ini. Beliau mengungkapkan bahwa yang namanya kesusahan pun, menderita pun itu ibadah. Dan beliau baru-baru ini telah tertimpa hal yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu tertimpa oleh musibah, oleh masalah yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Tapi bukan Ustadz Mustariago yang membuat, orang yang sengaja membuat. Jadi saya sengaja masuk di segmen itu karena memang saya niatnya ke sini memang membahas itu, Ustadz. Mau membahas itu. Iya. Iya. Jadi sempat di beberapa media sosial, platform, dan beberapa rekan-rekan media Iya. menyorot pemberitaan yang menimpa Ustadz Mustariago. Iya. Yaitu dijemputnya Ustadz Mustariago dengan kondisi yang tidak manusiawi, itu yang pertama. Ya. Sebelum itu, setahun diberikan surat cinta berupa laporan kepolisian, Iya. dan kemudian klimaksnya ditersangkakan dan lebih menderita lagi, dijebloskan dalam Sel tahanan. sel tahanan. Nah, gimana sih? Kurang lebih 1 bulan. Bisa tidak diceritakan dari awal? Dari awal. Jadi Mulai kurang lebih tahun 1 bulan. berapa? Pertama bahwa setiap perjalanan hidup itu, setiap orang tentu masing-masing punya cerita. Saya lalu punya cerita bahwa pada tahun 2022 ya lalu, Bapak Toto, seorang anggota kepolisian yang sedang bertugas di Polres Takalar, dalam hal ini menjadi pejabat kepala
bagian SDM Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Beliau mendaftarkan haji 3 orang anaknya, salah satunya juga seorang polisi. Iya. Iya. Dengan kesepakatan, ketiganya mau diberangkatkan tahun 2025. Iya. Nah, lalu kemudian setelah terjadi negosiasi di Kabupaten Goa, ya, dan perlu ditahu bahwa kantor kami ada di Kota Made Makassar atau di Kota Makassar. Iya. Alhamdulillah, karena terjadi kesepakatan nanti akan berangkat 2025, maka beliau pun lalu menyetorkan dananya 450 juta rupiah sebagai pembayaran pertama itu untuk 3 orang. Adapun sisanya, akan dilunasi pada tahun keberangkatan. Begitu sudah menyetorkan dananya, ternyata beliau ini minta jaminan berupa sertifikat. Akhirnya kami pun memberikan sertifikat. Awalnya sertifikat itu 2, tapi agak jauh dari rumahnya. Belakangan dia minta supaya dicarikan sertifikat yang lebih dekat dari rumahnya. Kenapa ada pertimbangan menurut Ustadz Bustariago sendiri dalam hal ini? Kenapa ada pertimbangan sertifikat itu harus dekat dengan rumahnya? Ya, mungkin lebih real, lebih bisa dia tahu, lebih paham, atau ya tidak ada keraguan lah begitu mungkin ya. Mungkin ini kemungkinannya begitu. Akhirnya kami ganti sertifikat itu, lalu dipeganglah sertifikat itu 4 lembar. Jadi 4 lembar sertifikat. Tidak tanggung-tanggung 4 lembar? Iya. Itu nilainya kalau dijual paling murah 1,5 miliar untuk 4 lembar. Tahan dulu Ustadz. Iya. Tapi sejauh ini, menurut pengalaman Pak Ustadz sendiri, selama menggawangi tur umroh and travel, dalam hal ini haji plus, itu ada tidak jamaah seperti ini modelnya? Ini jamaah paling istimewa, paling diistimewakan oleh penyelenggara. Kalau jamaah lain mungkin bisa dikatakan dari dunia manapun, mungkin tidak ada. Bahkan satu dunia lain. Mungkin cari pun di dunia lain, tidak ada penyelenggara lalu kemudian memberikan jaminan 4 lembar sertifikat yang nilainya 1,5 miliar. Fantastis. Sementara pendaftarnya ini menyerahkan dana 450 juta rupiah dengan sebuah kesepakatan bahwa akan diberangkatkan haji 3 orang putra putrinya itu di tahun 2025. Itu yang pertama. Ternyata belum sampai tahun 2025, baru lebih 1 tahun sebenarnya. Artinya belum, kurang lebih lah 2 tahun. Ya? Iya. Tiba-tiba membatalkan secara sepihak. Tepatnya di tahun 2024. Tahun 2024 beliau lalu membatalkan secara sepihak, minta dananya dikembalikan semua sebelum waktunya ya. Artinya waktu yang disepakati belum masuk, masih ada 1 tahunan. Masih jauh. Masih jauh, masih ada lebih 1 tahun untuk bisa masuk di pemberangkatan haji 2025 waktu itu. Waktu pertama kali kita dengar dia membatalkan secara sepihak, apa yang kita rasakan atau terlontar di pemikiran ini? Ya, saya kan memang memberikan pelayanan, sehingga kalau itu toh permintaannya kita akan kabulkan. Nah, waktu itulah kami lalu kemudian mengembalikan dananya. Namun jumlahnya baru 255 juta rupiah. Jadi ada tersisa 195 juta rupiah. Ya, itu pun tidak ada keinginan saya untuk memotong administrasi atau apalah, nggak ada keinginan saya untuk itu. Iya. Ya, jadi tersisalah dana
dia 195 juta rupiah. Nah, Berarti kalau kita persentasekan sisa sekitar lebih 40%. sekitar lebih 40%. Iya. Oh iya iya. Iya. 40% lebih. Nah, namun beliau kan ingin sekali supaya semuanya dikembalikan. Nah, kami pun lalu membuat surat pernyataan. Oh sempat Ya, kita buat kita berjanji ceritanya. di Kita tahun berjanji, yang sama. ya kita berjanji untuk mengembalikan semuanya kan begitu. Maksudnya di tahun yang sama. Iya. Nah, di tahun ini kita minta di tahun itu untuk mengembalikan semua. Iya. Nah, dengan perjanjian apabila satu dan lain hal, Iya. lalu kemudian tidak tercapai itu, maka sertifikat yang dia minta sebagai agunan, yang dia minta sebagai jaminan, Yes. maka kami selaku pemilik sertifikat tidak keberatan sertifikat itu dijual. Nah, dijual. Iya iya. Iya. Ya, berarti kan close, artinya aman lah ya. Iya. Berarti ya ada sertifikat, ada surat pernyataan untuk bisa dijual. Tambah senang dong. Tambah senang kan? Iya. Nah, tapi entah kenapa dan kenapa pada tanggal 23 April Iya. 2025 bukannya sertifikat ini yang diusahakan untuk dijual agar bisa tertutupi ini yang tertinggal. Yes. Malah saya yang dilaporkan di polisi, Polres Takalar lagi. LP kita terima pada saat itu. Jadi LP. Jadi laporan polisinya itu ternyata di Takalar. Tambah bingung lagi saya. Ini kan lokusnya atau tempat kejadian perkaranya kan jauh dari Fokus Takalar. deliktinya Iya. ada di Makassar dan di Goa. Nah, kenapa? Kan tempat mendaftar kantor kita kan ada di Makassar. Kwitansi kita di situ kan alamat Makassar. Iya. Hanya karena kami silaturahmi di rumahnya dan disitulah kita buatkan kwitansinya, itu pun di Goa. Itu pun di Goa, Iya, bukan di Goa. Takalar ya. Bukan di Takalar. Tapi lagi-lagi Terus gimana nyambungnya? lagi-lagi kami dilapor di Takalar. Takalar. Yang melapor itu istrinya Pak Toto, namanya Samsia. Jadi Samsia ini adalah istrinya. Lalu kemudian dia pergi melaporkan saya di kantor suaminya. Di kantor suaminya. Iya. Oke. Di kantor suaminya. Yang kebetulan waktu itu kan dan sekarang sekarang ini tanggal berapa ya? Sekarang ini tanggal 19. Tanggal 19 Mei Iya. 2026. 26. Iya. Sampai sekarang masih menjabat sebagai Kepala Bagian SDM Polres Takalar. Sumber daya manusia. Iya, disitulah dilaporkan saya. Dan ternyata saya dilaporkan dengan pasal penipuan dan penggelapan. Nah, ini. Iya, penipuan dan penggelapan. Nah, tidak sampai di situ. Ya, saya hargai. Yes. Saya pun menghadiri panggilan Yes. untuk diperiksa sebagai terlapor. Iya. Pada saat saya datang untuk diperiksa sebagai terlapor, Yes. saya pun mampir di Wakapolres Takalar. Sempat mampir. Iya, saya mampir Iya. maksudnya mampir di ruangannya ya. Iya. Artinya saya masuk di ruangannya. Mau berdiskusi. Nah, akhirnya saya ketemu Pak Wakapolres Takalar waktu itu. Yes. Saya ketemu, lalu kemudian kami bincang-bincang menyampaikan kronologisnya masalah saya yang dilaporkan ini dari mulutnya beliau. Yes. Dari mulutnya Wakapolres Takalar. Yes. Ya, mengatakan ini perdata murni dan tidak bisa masuk pidana. Nanti Berarti saya cerdas dong. Iya, cerdas, pintar. Cerdas, iya. Cerdas. Kan justru itulah yang saya ingin diskusikan. Iya. Ternyata apa yang saya pahami dengan apa yang dipahami oleh Wakapolres ini sama. Yakni bukan pidana. Iya. Karena di situ kan ada perjanjian untuk pengembalian uang. Iya. Juga bukan utang piutang, pendaftaran haji. Yes. Jadi saya kira
kalau orang mau mendaftar haji ke saya paling aman ya. Iyalah. Dan saya katakan amannya berlapis. Ya, amannya berlapis. Jadi amannya umroh berlapis. dan haji yang Ustadz Haji Mustariago dalam hal ini pimpin, itu amannya berlapis. Iya, ya kan. Alhamdulillah saya sudah memberangkatkan jamaah haji dan jamaah umrah itu sudah 20 tahun lebih. Yes. Ya, ya berakhir saya di tahun 2003. Terakhir saya menjadi pembimbing di 3 utama. Tapi sedikit saya mau kepo sedikit nih. Saya mau kepo sedikit. Ya, keponya gimana? Yang penting jangan terlalu kepo ya. Ini apa sih nama umroh plus haji yang Bapak Mustariago pimpin? Ya, kami menggunakan 2 travel, Iya. Armina Sari Madani. Iya. Kalau dulunya itu saya sama-sama dengan Armina Reka Perdana. Nah, Iya. jadi dari Armina Reka Perdana, lalu kemudian kami buat Armina Sari Madani. Tapi masih satu grup ya? Untuk sekarang sudah berpisah ya. Untuk sekarang sudah berpisah. Makanya itu orang bertanya, kenapa ada Armina Reka Perdana, ada Armina Sari? Karena memang saya pernah pegang Armina Reka Iya. untuk Indonesia bagian timur. Waktu itu saya masih berkantor di Jalan Boulevard nomor 1, Makassar. Gitu. Belakangan kami pisah. Lalu kemudian kami juga bergandengan dengan Pan Travel sampai sekarang. Pan Travel ya? Sampai Iya. sekarang. Tapi umroh plus haji? Iya. Izin umroh ada, izin haji ada? Iya, kalau tidak ada izin itu nggak bisa kan? Iya, Mana iya. mungkin bisa memberangkatkan jamaah kalau tidak ada izin dan tidak ada 20 tahun lebih masa tidak ada izin? Iya, iya. Bagaimana ya? Iya, Dan iya. termasuk yang saya pernah berangkatkan itu adalah mantan Kapolres Takalar tahun 2018. Mantan Kapolres Takalar namanya Pak Budi Wahono, itu diberangkatkan umrah bersama dengan Armina Sari gitu. Berarti dari dulu ikatan batin antara Ustadz Mustariago dalam hal ini dengan Polres Takalar itu sudah ada. Bukan Polres Takalar waktu itu. Saya pribadi, alhamdulillah, karena selama ini hubungan emosional kami dengan institusi kepolisian ini ya dianggap cukup akrab lah, cukup dekat lah, ya. Antara lain, saya di tahun 2016 Yes. itu diundang di Mako Polda, Polda Sulsel ini Yes. sebagai khatib Idul Fitri di lapangan Mako Polda Sulsel. Tahun berapa tuh? Tahun 2016. 2016. Iya. Wah, lama betul ya. Iya. Berarti kan satu. Selain itu di Polda juga sering kami memberikan pengajian hari Kamis atau hari Senin gitu, di kantor dan sebagainya. Puncaknya kami dianggap apalah ya, kami didatangi 3 orang perwira dari menurutnya ini adalah perintah Polda ke Dirintel Polda, lalu mengutus 3 orang. Ini yang rumor Intel. ini. Ini yang rumor ini berkembang. Katanya kita diinteli. Ternyata Intel yang datang. Memang hasil pengintilan itulah. Hasil pengintilan itulah, maka tahun 2018 3 perwira Intel Polda Sulsel itu datang ke tempat kediaman kami untuk apa? Menawarkan kami diberangkatkan umroh yang dibayar oleh Polda gitu. Ini lucu, penyelenggara ditawarkan lagi untuk umroh. Makanya sangat heran. Sangat heran. Herannya bagaimana? Kok ada teman komentar diberangkatkan umrah, dia penyelenggara haji dan umrah, itu kan mirip-mirip dengan ikan diajar berenang. Nah, itu. Tapi waktu itu kita hargai ya. betul itu saya kemudian sebenarnya menolak. Awalnya saya menolak. Bukankah saya sebagai penyelenggara haji dan umroh, alhamdulillah, kapan saya mau berangkat dengan izin Allah, tentunya saya bisa berangkat. Dan saya sudah pernah buktikan. Saya sudah pernah buktikan.
bahwa saya ke Tanah Suci Makkah itu hanya untuk sekedar salat Jumat saja. Hanya sebatas sholat Iya. Jumat. Jadi hari Kamis saya terbang ke Mekah, salat Jumat di Masjidil Haram. Sabtu pagi saya sudah ceramah di Triple C, Makassar. Dapat dibayangkan? 3 kesempatan. Iya. Jadi saya berangkat hari Kamis ke Saudi, dalam hal ini ke Masjidil Haram untuk salat Jumat. Dan alhamdulillah saya masih sempat mengisi acara di Triple C, Makassar. Masya Allah. Sementara ini dari Intel, Polda Sulsel malah menawarkan saya untuk pergi umrah gratis. Dalam artian beliau yang bayarkan, dia yang bayarkan. Dan alhamdulillah beliau mau menggunakan travel saya untuk diberangkatkan. Karena saya juga katakan, ngapain pakai travel yang lain? Kami kan penyelenggara haji dan umrah. Akhirnya disepakatilah. Yang datang ke rumah saya waktu itu yang jadi Kapolres itu, yaitu Pak Budi Wahono, datang ke tempat saya. Iya, dalam hal membicarakan ini keberangkatan. Waktu itu beliau jadi Kabak Intel di Polda Sulsel. Alhamdulillah saya terkesan. 10 Intel datang ke rumah membawa uang 300 juta. Coba, tahun 2018. Wow, 300 juta. Iya. Berarti hubungan saya dengan institusi kepolisian ini, bagaimana kira-kira penilaian? Ya, cukup akrab lah. Cukup akrab kan? Iya. Iya, cukup akrab. Nah, sekarang kita kembali kepada hal yang menimpa saya. Betul. Nah, Betul sekali. dilapor saya oleh seorang istri polisi yang kebetulan suaminya itu adalah Kabak SDM Takalar. Mungkin pada saat pelaporan itu ya minim akan company profile yang kita punya sehingga jadi kembali kepada pernyataannya Wakapolres waktu itu bahwa ini perdata, maka saya santai. Ya ngapain saya mau pusing kan, dilaporkan tapi kan perdata menurut Wakapolres. Ya, berarti kan ada jaminan mutu kalau begitu pernyataannya ya. Ya, bahwa itu bukan pernyataan sembarangan. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata 1 tahun kemudian, tepatnya bulan Maret, saya dijadikan tersangka malah. Iya. 2026. awalnya dilaporkan. Kemudian Mei jadi tersangka. Dilaporkan menjadi tersangka di tahun 2000 Maret 2026. Maret ya. Maret 2026 dijadikan tersangka. Iya. Saya pun apa ya? Jadi apa ya? Saya katakan saya anggap ini main-main. Iya, bisa dikatakan surprise lah. Atau sedikit saya mungkin mengatakan barangkali ini film ya. Iya, mirip-mirip sinetron ya, film ya, atau sinetron ya. Begitu saya tidak sempat hadir 2 kali, memang saya tidak hadir karena pertama saya kebetulan sakit dan tapi tidak sempat terkirim informasi sakitnya. Surat dari dokternya. Surat sakit ya, karena saya di rumah aja. Yang kedua tidak sempat lagi menghadiri karena saya juga apakah ini surat tersangka betul-betul asli atau tidak ya? Karena sepertinya tidak percaya bahwa ini akan jadi tersangka saya. Karena sebelumnya ada pandangan dari Wakapolres bahwa itu adalah perdata. Iya. Lagian pula uangnya yang bersangkutan sisa 195 juta dan sertifikat saya masih ada di tangan yang Palembang yang nilainya 1,5 miliar. Nah, jadi kalau orang bertanya di mana menipunya dan di mana menggelapkannya, nah gitu. Wah, ternyata bukan berhenti sampai di situ. Bisa lanjut. Tanggal 2 April 2026. Siap. Saya didatangi, kalau tidak salah hitung itu ada 7 polisi datangi saya. Di antaranya ada 2 resmob. Dalam rangka pengajian atau apa? Katanya sih untuk jemput saya.
Di luar rumah atau dalam rumah? Ya, saya kan waktu itu habis salat Isya, saya di masjid sana, salat Isya, saya langsung ke ada tempat saya car wash di situ, Yeah. di luar di pinggir jalan. Nah, situ saya duduk-duduk. Yes. Karena kebetulan ada saya janjian dengan seorang, bilang kita ketemu di tempat cuci mobil saya. Iya. Di rumah tidak ada orang. Istri saya bersama anak-anak itu kebetulan pergi ke mall. Nah, ada anak saya yang lagi sekolah di Pulau Jawa, Yes. yang rencana mau balik, minta diantar dulu sama mamanya untuk jalan-jalan di mall. Iya. Bahkan mau nonton film pendidikan. Nah, Iya. jadi ada bioskop di mall itu mau nonton film pendidikan. Diantarlah. Kira-kira jam 8:30 malam datang 7 orang polisi. 2 diantaranya kelihatan resmob. Ya, cuma waktu saya mau foto, menghindar dan tidak mau sekali difoto. Karena ternyata inilah yang menekan saya harus berangkat. Saya bilang, jangan dulu, tunggu istri saya. Tidak bisa lagi ditunggu istri saya. Tidak bisa ditunggu. Jadi surat yang ditandatangani itu saya tanda tangani, ya kan? Dijemput, saya tanda tangani itu surat. Ditandatangannya di Ya, jalan. saya pula yang bawa itu surat. Tapi ditandatangani di jalan. Di jalan sana. Jadi berarti kan tidak ada keluarga, tidak ada siapa-siapa yang menerima itu surat penangkapan atau surat panggilan atau surat apalah namanya. Pendeknya surat penjemputan, saya dijemput. Dan saya enggak dijemput paksa itu. Ini penjemputannya. Saya minta waktu itu, tolong deh. Biarkanlah nanti besok pagi saya datang. Iya. Nggak bisa lagi. Kalau begitu saya telepon dulu dokter karena saya masih kurang sehat. Iya. Saya masih minum obat. Minta dokter. Wah, tidak bisa lagi. Harus berangkat. Bahkan ada satu kalimat yang membuat saya jadi tambah seru dramanya. Iya. Kalau sakit, kan ada rumah sakit di Takalar. Wih, bagaimana kalau saya mati di perjalanan tidak ada yang kawal saya? Kan ada ambulans. Siapa yang ngomong itu? Ya itu yang dia bawa, ada resmob yang dia bawa, ngomongnya seperti itu. Akhirnya saya dipaksa betul-betul dipaksa. Saya mengelak, masih dipegang tangan kiri, tangan kanan dipegang untuk bisa naik di mobil. Berangkatlah saya. Tanpa ditemani istri, tanpa ditemani keluarga. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi saya mengibaratkan ini Ustaz sebagai sebuah penjemputan yang Bismillahirrahmanirrahim. bisa saya katakan ya tanda kutip ya requestan. Ya kalau bukan seperti itu, rasa-rasanya yang menjemput saya itu pangkatnya jauh di bawah. Nggak bakalan berani rasanya. Iya. Tapi kalau ada perintah yang mengatakan wajib dan wajib, ya pasti dibawa lah. Alhamdulillah, saya dalam perjalanan baru saya telepon istri. Nyambung. Ya, untungnya karena HP saya belum disita. Oh. Nyambung bahwa saya ini diambil sama polisi, dibawa ke Takalar. Ya, tenang saja, nggak usah khawatir. Insya Allah mungkin sebentar dikembalikan saya. Ya, saya bilang begitu karena ya saya pikir masa sejauh ini saya harus diperlakukan seperti itu. Padahal kita pernah mendengar Dari Wakapolresnya betul bahwa masalah ini adalah perdata murni, bukan tindak pidana gitu. dan kita mau dibawa ke Kantor polisi malam-malam. Setengah 12 malam, mendekati jam 00, saya tiba di Polres Takalar. Nah, di situ saya mau diperiksa, saya menolak karena kondisi kesehatan saya kurang fit. Jadi saya minta diperiksa sama dokter aja dulu. Nah, maka dibawalah saya ke dokter, Iya. ke rumah sakit jam 00 itu, siap. dikawal sama polisi. Begitu diperiksa tekanan darah saya ya lumayan meningkat tinggi tajam. Wih, betul-betul. Secara psikologis, 159. Nah, tekanan darah saya waktu itu. Tensi saya ya, mungkin karena satu ada faktor lapar, tidak makan sampai jam 00 itu. Yang kedua, mungkin rasa kesal. Ya, marah. Dan memang sempat saya marah karena saya melawan.
Berarti Artinya, sempat ada perlawanan. ya saya melawan, makanya itu karena saya melawan, dipeganglah tangan kiri, dipeganglah tangan kanan, dipasang. Oh, secara naluriah pasti kita melawan. Ya, Secara naluriah. saya kira binatang kecil saja kalau dikasih begitu akan melawan, ya, Iya. pasti. Ternyata saya setelah itu langsung dibawa lagi ke ruang penyidik. Begitu masuk ruang penyidik, ternyata di situ saya tidur, disuruh tidur di situ. Tidak disiapkan apa. Ya, di kursi penyidik di situ tidur. Saya bilang, ini kan sudah mau jam 1 malam. Gimana kalau saya ke masjid aja yang kira-kira 20 meter dari tempat itu? Kan dekat Ya, masjid. iya. Tidak diizinkan. Saya bilang nanti mau salat tahajud aja di dalam situ ah. Tidak diizinkan. Cukup di dalam saja salat. Diisolasi ya. Ya seperti itulah. Jadi semalam itu saya tidak tidur. Jadi saya hitung 36 jam saya tidak tidur. Ya, saya tidak tidur itu malam. Sampai pagi tidak tidur. Terus besoknya saya hanya tidur-tiduran. Besoknya itu pagi, Pak Kabak ini datang masuk di ruangan itu, di ruang penyidik. Dia tidak tahu bahwa saya ada di dalam. Penyidiknya juga tidak tahu bahwa saya tidak tidur. Secara kebetulan dia tidak tahu. Dia tidak tahu, dia tidak lihat bahwa saya ada tidur. Mempertanyakan progresnya penangkapan semalam. Berarti ada sempat percakapan yang kita dengar. Ya bagaimana saya tidak dengar, karena saya cuma 2,5 meter dari situ. Apa percakapan tersebut? Ya antara lain mempertanyakan bagaimana tersangkanya, ya kan? Lalu penyidiknya jawab, tersangkanya itu tadi malam sudah dijemput. Cuma belum bisa diperiksa karena kesehatannya kurang fit. Nah, gitu. Begitu balik dari habis mendapat informasi, langsung bertatap muka saya dengan dia. Situ kagetlah dia. Saya tidak tahu apa maksudnya itu ya. Apakah itu requestnya tadi malam atau bukan? Begitu. Jadi dia mempertanyakan tentang progres. Iya. Artinya sampai sejauh mana? Iya. Ditunjuklah saya itu tersangkanya ada di dalam ruangan kan? Sudah ada indikasi by request. Baik. Begitu besoknya jam 2 siang tanggal 3 April 2026 saya diperiksa. Selesai saya diperiksa karena lambat, saya datang lambat. Diperiksa, langsung disuruh tanda tangan. Tanda tangan surat penahanan. Surat penahanan? Iya, surat penahanan. Lalu kemudian inisiatif dari HPH saya menemui itu Pak Toto, ya, melalui Pak Toto, minta setelah dia diskusi dengan saya, PH saya, yang jadi Samsur Rijal PH saya waktu itu, dia diskusi, maka hasil diskusi kami didatangilah Pak Toto itu, suami pelapor. Bagaimana kalau buatkan saja pernyataan ini Pak Ustadz, tanggal berapa wajib dikembalikan dananya. Yang penting jangan ditahan. Iya. Ternyata itu pun ditolak. Loh, itu pun ditolak. Saya bilang mau 3 hari akan datang, boleh. ngeri juga ya. Mau 1 minggu boleh. Mau 1 bulan lebih-lebih. Itu pun ditolak. Karena ditolak, maka dipaksalah saya untuk menandatangani penahanan. Jadilah saya ditahan jam 10 malam mulai. Saya dimasukkan ke dalam apa? Terali besi. Ya, andai kan bisa diputar, bisa kembali tonton lagi. Oh iya, ada. Ya, di dalam situlah saya merasakan, teringatlah saya Nabi Yusuf. Bahwa orang yang dipenjara itu kan belum tentu orang salah. Iya. Dan yang memenjarakan itu belum tentu orang benar. Iya. Jadi yang memenjarakan belum tentu orang benar. Yang dipenjarakan belum tentu orang salah gitu. Jadi itu harus paham ya. Tidak semua orang yang dipenjara adalah orang salah, dan tidak semua orang yang memenjarakan adalah orang benar gitu. Yes. Aneh juga ya. Bermohon penangguhan ditolak. Bermohon penangguhan ditolak. Akhirnya karena permohonan kami ditolak, ditahan saya sampai mau berakhir masa penahanan 20 hari.
Wih, diperpanjang lagi. Seru. Tapi tunggu dulu. Ketika berakhir masa penahanan, Ya. kan otomatis ada berkas dari kepolisian hasil penyidikan untuk kemudian disetor ke kejaksaan menuju P21 dari P19. Ya, jadi bahkan sempat istri saya mengkonfirmasi ke jaksa tentang penangkapan ini. Jaksanya lalu mengatakan, kayaknya saya tidak terima SPDP. Masya Allah. Iya. Terus yang santer beredar di media bahwa SPDP ada. Ya, wallahu alam ya. Kan bisa saja orang mengatakan ada, yang tidak ada bisa menjadi ada, yang ada bisa menjadi tidak ada. Iya, iya. Semua bisa kan? Apa sih yang tidak bisa? Yang perdata saja bisa jadi pidana. Iya, iya. Ya, enggak. Yang kasus di Goa saja bisa dibawa ke Takalar. Iya, kalau kita berkaca ya. Apanya yang susah? Iya, iya. Nah, begitu ceritanya. Alhasil karena perlakuan ini saya pandang semena-mena. Perlakuan ini sebenarnya tentu institusi tidak akan pernah menginginkan. Institusi tidak pernah menginginkan. Makanya kami pun lalu menguji. Kami pun menguji apakah diperlakukannya saya, ditetapkannya saya sebagai tersangka. Iya. Ini memang sah atau tidak? Apalagi Sah atau tidak? ditetapkan saya sebagai ditahan lagi 26 hari semua. 26 malam ditahan. Satu malamnya itu di ruang penyidik, 25 harinya itu di sel. Di situ gabung dengan tahan narkoba, tahan dengan kasus pencabulan, ditahan bersama dengan kasus perampokan, ditahan dengan kasus ya segala macam lah. Ya. Selama 26 hari, Iya. artinya lewat Don dari masa penahanan pertama. Masa penahanan pertama itu sudah lagi beberapa jam kemudian baru turun itu surat disuruh tanda tangani perpanjangan. Nah, Tapi pada saat itu kita tanda tangannya atau tidak? saya tidak tanda tangani karena saya keberatan untuk diperpanjang lagi. Dan selama saya pun ada di sana, hanya sebelum saya masuk di sel diperiksa. Selama saya ada di sel lebih 20 hari tidak perlu diperiksa. Tidak pernah diperiksa. Tidak perlu diperiksa. Iya. Iya. Nanti mau keluar ditangguhkan setelah masuk permohonan kami yang kedua untuk ditangguhkan. Jadi sempat dalam hal ini ditangguhkan keluar pada saat itu, tapi kemudian pada saat keluar ada tidak sesuatu hal yang kita tanda tangani dalam hal ini? Ya, yang saya tanda tangani tentu surat penangguhan. Oh, cuman itu toh. Ya, surat penangguhan. Tapi untuk tawaran berdamai, ya, alhamdulillah. Ini Iya, bertubi-tubi datang. Iya, iya. Jadi saya juga heran. Saya yang ditangkap, kau yang menangkap, kau yang menahan, kau pula yang minta berdamai. Iya, iya, iya. Ya, gitu. Nah, jadi oleh karena kami meragukan keabsahannya menjadikan saya tersangka dan menahan saya, maka insya Allah besok mulai sidang pra peradilan. Berarti tanggal 20 besok? Tanggal 20 Mei 2026 ini besok mulai pra peradilan, sidang pra peradilan Sidang pra peradilan di Polres Takalar. Tanggal besok 20. Iya. Iya, besok. Nah, Iya. besok tanggal 20 Mei 2026 Iya. jadwal persidangan pertama untuk pra peradilan yang kami mohonkan. Jadi kami mohonkan. Iya. Iya, karena kita tidak inginkan hal ini akan berulang-ulang terus. Tapi- Ya, kita berharap mudah-mudahan pengadilan tidak sadis seperti ini. Tapi di hati kecil, di hati kecil Pak Ustadz, kita sayang dengan aparat kepolisian. Oh, kalau soal itu kami sudah katakan Itulah yang bahwa saya sebutkan institusi ini. kepolisian ini institusi yang sangat berjasa. Iya. Bangsa dan negara ini bisa aman sentosa rakyatnya itu karena jasa kepolisian, jasa institusi ini. Iya. Ya,
Jadi bukan berarti saya membenci institusi ini, tapi saya ingin bahwa institusi ini harus diisi oleh orang-orang yang bisa membuat bersih institusi ini. Iya. Nah, Jadi iya. luar Iya. biasa. Ya, kita Luar tidak biasa. inginkan adanya oknum yang ingin mencederai apalagi menunggangi institusi ini untuk kepentingan pribadinya. Kita tidak inginkan seperti itu. Ya, jadi begini Ustaz. Ya, Closing statement kepada yang kita cintai bersama, yaitu pihak kepolisian, masyarakat, dan para netizen yang menyaksikan podcast kali ini. ya saya kira sama dengan apa yang diinginkan semua orang, bahwa kalau toh memang di lingkaran peradilan ini, kalau di kepolisian katakanlah ada kesalahan begini, janganlah kesalahan itu terjadi di kejaksaan, janganlah terjadi kesalahan itu terjadi di pengadilan. Ya, maksud saya jasa tolak dong. Ya, tolak dong. Masa sampai di P21 sementara ini perdata mau jadi pidana? Demikian juga di pengadilan. Masa ini tidak akan dikabulkan bahwa secara seperti ini dengan cara yang tidak manusiawi baru dianggap sah seperti itu? Dijemput orang tanpa ada keluarga yang menerima surat penangkapan, dijebloskan masuk dalam bilik padahal ini adalah kasus perdata. Kan sangat disayangkan kalau institusi yang namanya pengadilan akan terseret menjadi yang kita tidak inginkan. Tapi kita berharap deh, selalu kita berharap bahwa mudah-mudahan di gedung pengadilan tak kalar kita akan temukan keadilan di dalamnya. Sedikit lagi, harapan seperti apa? Harapan untuk pra-peradilan ini kepada instansi kepolisian, pengadilan itu sendiri, dan perangkat-perangkat aparat penegak hukum lainnya. Saya tidak ingin dibantu. Saya cuma ingin bahwa diproses secara objektif. Ya. Diproses secara objektif. Kalau memang sesuai aturan harus ditolak, ya ditolak. Kalau harus diterima, ya diterima. Keadilan adalah sebuah kebutuhan bagi bangsa dan negara ini. Kita tidak inginkan terjadi keributan. Kita tidak inginkan terjadi masalah. Ya berbuat adil lah. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Saya kira seperti itu. Jadi jelas sekali apa yang disebut Pak Haji, bahwa perangkat keadilan dari aparat penegak hukum harus betul-betul objektif. Ya. Harus betul-betul objektif. Dan netizen yang saya cintai, saya banggakan dimanapun Anda berada, pertemuan pertama ini akan menjadi pertemuan berikutnya. Insya Allah, insya Allah. Dan kita akan terus mengupdate perkembangan pemerintahan Ustadz Mustari Ago dalam hal ini, untuk kemudian kita sampaikan kepada netizen yang haus akan rasa adil. Iya. Demikian dari saya Mustaqim Desikota atau biasa disingkat MDS, undur pamit, dan Saya Haji Mustari Ago undur pamit di hadapan para netizen. Akhirul kalam, akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.